Yo guys, kali ini kita lanjutin lagi si Harold. Ini kurang lebih 2 part lagi nih baru mentok. Oh ya, nih saya mau kasih kabar buruk. Ada beberapa video saya, konten saya yang dia kena nggak bisa dimonet dia. Udah kena luar kuning. Kalau dolar kuning, kemungkinan dia kena copyright atau enggak, kontennya enggak pokoknya gitulah, nggak bisa dipasang iklan. Jadi saya minta maaf banget karena itu saya nggak bisa lanjut. Ya, saya nggak bisa lanjut. Jadi nanti saya kasih pemberitahuan di bawah kontennya bahwa itu saya nggak bisa lanjut lagi. Ya, maaf banget ya guys ya yang udah nunggu yang itu. Oke, langsung aja deh kita mulai. Cerita berlanjut masih pada pertarungan Harold dan Itsuki dan dimulailah ronde kedua. Tapi Tetsuko memperingatkan Itsuki. Saat itu, dia sontak mengiyakan hal yang diperingatkan ayahnya dan sekarang berniat untuk serius. Harold kemudian bersiap untuk menyerang. Dia pun bergerak dengan sangat cepat ke arah Itsuki. Lalu sekali lagi langsung muncul di dekat Itsuki dan berniat menyerangnya. Tapi karena Harold yang memiliki banyak celah, semua serangannya ditangkis dan membuat Harold semakin terpojok. Sementara itu, para penonton yang melihat Itsuki menekan Harold lalu menyadari kalau Harold memanglah unggul dalam kecepatan. Tapi jika Harold tak bisa memanfaatkan kecepatannya, itu tak berguna dan serangannya akan sangat mudah untuk dibaca. Dengan kata lain, Harold hanya cepat tapi kemampuan berpedangnya hanya seperti seorang amatiran. Dan buruknya, sekarang ini Harold sedang melawan seseorang dengan kemampuan dan pengalaman bertarung di atas rata-rata. Jadi, tinggal masalah waktu saja sampai Harold kalah di pertarungan ini. Dengan kata lain, mereka memprediksi kalau ini merupakan kemenangan Itsuki. Harold yang saat itu berusaha menahan semua serangan Itsuki malah semakin ditekan. Dan pada satu momen, Itsuki membuka banyak celah yang terdapat pada Harold. Para penonton kemudian terkejut dan disusul oleh serangan yang akan dilancarkan Itsuki pada Harold. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Ternyata Harold sengaja membuka celahnya dan dengan cepat melepaskan pedangnya, kemudian memasang kuda-kuda untuk melancarkan serangan tangan kosongnya. Karena sangat cepat, Itsuki tidak bisa menghindari itu lagi. Dan dia pun terkena serangan heavy palm strike milik Harold yang membuatnya langsung jatuh dan dikalahkan oleh Harold saat itu juga. Pertarungan pun dihentikan oleh Tetsuko karena Itsuki sudah kalah dalam pertarungan. Itsuki yang menyadari dirinya dikalahkan, dia pun sangat kecewa karena sudah dikalahkan sekali lagi. Dan karena dia telah dikalahkan oleh anak yang berusia 3 tahun lebih muda darinya, dia merasa sangat kecewa. Tapi dengan kesabarannya, dia kemudian mengakui kekalahannya pada Harold. Itu kemudian dibantah oleh Harold karena dia tahu di sini dialah yang dikalahkan oleh Itsuki karena senjata yang digunakan di sini ialah pedang dan bukan tangan kosong. Harold yang sudah muak kemudian menjelaskan padanya kalau serangannya tadi itu tidak dihitung, yang berarti dialah yang kalah sekarang ini karena berbuat curang. Karena mendengar itu, Itsuki kemudian tertawa dan berkata kalau Harold itu kuat. Sontak Harold langsung merasa terhina dan berkata bahwa dia akan merobek-robek isi lidah Itsuki saat itu juga. Setelah itu, Itsuki bergumam dan mengakui jika Harold merupakan seorang saingan sekaligus adik iparnya. Udah direstuin tuh si Harold. Tinggal dari lunya aja ya kan. Oke. Harold pun pergi saat itu karena sangat kesal akibat dia pertama kalinya dia dikalahkan. Itsuki lalu mengundang Harold yang malah membuatnya tambah kesal lagi. Cerita pun berlanjut pada Harold yang sudah keluar dari aula latihan dan melihat wilayah keluarga Sumeragi yang nampak seperti dia saat ini sudah pulang ke Jepang. Saat itu juga Harold bergumam bahwa sudah 5 bulan semenjak dia menjadi sang antagonis Harold dan menanggung ketidakpastian yang tidak lain merupakan kematiannya 8 tahun yang akan datang. Dia juga berandai jika dia memang bisa bertahan sampai Linar membunuh bos terakhir, apakah dia bisa pulang nanti? Karena dia sadar kalau pasti dengan perlahan dia akan melupakan dunia lamanya dan harus hidup sebagai antagonis selamanya, ia tak dapat menahan tangisannya.
yang merupakan tangisan seorang Hirasawa Kazuki dan bukanlah tangisan seorang Harold. Sementara itu, Erika tiba-tiba memanggilnya yang membuat Harold seketika kaget saat itu juga. Scene lalu kembali beberapa menit sebelumnya di aula latihan. Itsuki yang sadar karena menggoda Harold kemudian merasa bersalah akan hal itu. Dan karena ayahnya juga menyalahkannya, dia kemudian meminta maaf. Di sisi lain, Erika berpikir kalau ini mungkin merupakan kesempatannya untuk meminta maaf pada Harold atas tamparannya waktu itu. Itsuki yang melihat Erika yang hanya melamun, langsung menyuruhnya mengejar Harold yang nampaknya murung. Karena Erika juga merupakan tunangannya, jadi dia mesti care sama Harold gitu loh. Saat itu juga Erika langsung mencari Harold dengan tujuan untuk meminta maaf padanya. Tak berselang lama, dia kemudian menemukan Harold, lalu melihat sesuatu yang selama ini tak pernah dia lihat sebelumnya, yaitu tangisan seorang Harold. Karena melihat itu, Erika langsung mengingat kata-kata ayahnya di episode kemarin, perihal kecerdasan Harold yang menekan dirinya sendiri. Saat itu juga, Erika langsung merasa kalau dirinya ini terhubung dengan Harold, dan sadar ternyata selama ini dia telah salah karena menganggap Harold sebagai seorang yang menghadapi setiap masalah dengan santai dan memperlihatkan kesombongannya yang merupakan indikasi dari kepercayaan dirinya sendiri. Dia sadar kalau selama ini Harold tidak pernah menunjukkan kelemahannya pada siapapun, dan demi melindungi semua orang, dia rela memalsukan semuanya, bahkan harga dirinya sendiri. Kemudian memilih untuk menanggung semua beban itu di atas pundaknya yang sangat mungil. Saat itu juga dia sadar kalau dia harus menjadi orang yang paling mengerti Harold. Dia lalu berjanji kalau dia tidak akan ragu lagi, bahkan jika dirinya tak layak. Dia yakin jika suatu hari nanti dia bisa menjadi orang yang menopang Harold yang membawa semua beban itu sendiri. Erika kemudian berkata kalau pertandingan Harold tadi sangat menakjubkan. Dan dia yakin kalau Harold merupakan seseorang yang kuat walaupun dia kalah dalam duel, tapi bisa dibilang dia menang dalam peperangan. Hah, kupikir untuk apa kau kemari? Ternyata hanya datang untuk mengejekku. Erika lalu tersenyum dan memohon maaf karena terlalu banyak ikut campur. Harold kemudian merasa aneh pada Erika karena bagaimana bisa dia berbicara dengan seseorang yang sangat dibencinya dengan senatural ini. Karena Harold khawatir dan tidak ingin menarik Erika lebih jauh lagi, dia kemudian mendekat dan mengusir Erika dengan kejam dan berkata kalau dia tak memiliki waktu untuk orang seperti Erika. Erika lalu membantah Harold dan memaksanya untuk sedikit meluangkan waktunya untuk berbicara dengan Erika. Gila si Neng Erika. Kayaknya udah di buff sama si Monton dia nih. Paksaan Erika sontak membuat Harold menyerah dan menyuruhnya untuk cepat mengatakan hal yang harus dikatakannya. Erika lalu menunduk pada Harold dan meminta maaf atas tamparan dan kata-kata kasarnya pada Harold beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di episode kemarin. Harold yang melihat hal tersebut merasa sangat aneh karena Erika meminta maaf padahal di sini dia tak punya kesalahan apapun. Harold lalu langsung sadar jika kebaikan Erika saat ini merupakan alasan kenapa banyak player yang sangat menyukai karakter Erika. Dan sekarang ini Erika malah menunjukkan kebaikannya itu pada antagonis yaitu Harold. Di sini Harold melihat gambaran kalau hal yang dilakukan Erika saat ini bisa membuatnya terbunuh. Dan karena tidak ingin itu terjadi, Harold pasti akan melindunginya apapun yang terjadi. Jadi Harold memohon agar Erika tak dekat-dekat dengannya agar dia tak berada dalam bahaya karena perbuatan dari Harold. Karena memikirkan itu, Harold kemudian memarahi Erika dengan sangat-sangat kejam dan kemudian menyuruh Erika jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Setelah hal-hal yang Harold katakan pada Erika, dia lalu pergi dari situ. Kemudian meminta maaf pada Erika dalam diam karena kata-katanya yang sangat kejam. Tapi ini semua demi kebaikan dan keselamatan Erika sendiri. Erika lalu bangun dan berbalik melihat Harold yang pergi dari situ, lalu berkata bahwa sekarang ini kekurangannya masihlah terlalu banyak dan malah menjadikan kata-kata kejam dari Harold tadi sebagai pegangan agar dia bisa lebih baik lagi dan bisa lebih mengerti diri Harold lagi. Kemudian bisa menjadi seseorang yang selalu dapat membantu Harold di segala situasi apapun itu dan tetap berdiri di sisinya. Karena hal tadi, Erika malah semakin ingin dan terdorong untuk menggapai Harold.
lalu tak akan melepaskannya dan membiarkan Harold sendiri lagi. Nah, lu rasain tuh Rold. Lu makan apa yang lu udah ambil itu. Gara-gara kata-kata lu, si Erika malah nambah semangat buat gak bisa ngelepasin lu. Oh ya, BTW habis ini time skip ya. Dan sementara nunggu, nonton iklannya dulu, oke? Moga aja nongol, dan kalau nongol jangan di skip ya. Udah, keterlaluan sih kalau lu skip. Oke, lanjut. Beberapa tahun kemudian, bertempat di dataran Bina saat itu, dan terlihatlah sekelompok prajurit yang sedang mengepung seekor monster yang disebut Hornheart. Karena melihat para prajurit yang sudah kesusahan, seorang pria lalu tiba-tiba melangkah maju dan menyuruh mereka semua untuk mundur. Sontak, para prajurit memohon padanya untuk tak maju karena terlalu berbahaya. Dan pria tersebut ialah tidak lain adalah Harold Stock, MC kesayangan kita. Sang monster yang melihat Harold kemudian mengaum dan dengan cepat berlari ke arah Harold untuk menyerangnya. Karena melihat sang monster berlari, Harold kemudian langsung menghindari serangannya dari sang monster dan memotong tanduknya. Lalu berkata kalau para pandai besi pasti sangat menyukai tanduk ini. Seketika sang monster yang sangat marah kemudian langsung mengaktifkan skillnya, yaitu Ground Punisher, yang tak lain merupakan skill berelemen tanah. Skill itu sontak langsung menuju ke arah Harold untuk menyerangnya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Harold dengan kecepatan tinggi menghindari serangan dari sang monster, lalu melompat dan mengeluarkan skillnya yang berelemen petir, yaitu Thunderbird, yang langsung membuat monster itu mokat di tempat. Semua orang di situ lalu terdiam karena Harold yang bisa mengalahkan monster kelas menengah dengan mudahnya sendirian. Karena para prajurit yang hanya diam saja, Harold pun menyuruh mereka untuk dengan cepat mengurus mayat monster itu. Sementara Harold menunggu, ternyata para prajurit sedang membicarakan dirinya yang sangat kuat. Di sini ternyata Harold sudah dengan sukarela bersedia untuk melaksanakan misi pembasmian monster sejak 3 tahun yang lalu. Tentu saja ayah dan ibunya menentang hal itu, tapi saat Harold memperlihatkan kekuatannya pada mereka, ayah dan ibunya langsung menyetujui hal itu. Ternyata Harold pernah sekali terluka pada 3 tahun yang lalu dan lukanya itu sangatlah parah. Para prajurit kemudian membawanya ke kediaman Sumeragi untuk meminta bantuan agar Harold segera dirawat. Salah satu prajurit saat itu menyalahkan dirinya karena Harold terluka karena melindunginya. Sontak, Harold langsung memarahinya dan berkata kalau terserah dirinya ingin melakukan apapun, dan kalau mereka tidak suka, mereka hanya perlu menjadi lebih kuat saja. Harold lalu menyuruh mereka melepaskannya dan membiarkan dia merawat lukanya sendiri. Dia juga memberitahu kalau apapun yang terjadi, jangan biarkan orang tuaku mengetahui hal ini. Karena kalau tidak, kalian akan mati, ujar Harold pada mereka. Dan sejak saat itu, para prajurit berjanji ingin menjadi lebih kuat agar dapat melindungi Harold. Sementara itu, Harold berpikir kalau sudah cukup lama dia tak datang ke wilayah Sumeragi. Dan sekarang ini sepertinya Tasuku telah membuat banyak perkembangan. Jadi dia berniat untuk sesekali mampir ke wilayah Sumeragi. Cerita pun berlanjut pada Harold yang sudah sampai di kediaman Sumeragi dan langsung disambut oleh Tasuku saat itu juga. Intinya, Harold dan Tasuku ini sedang membahas mengenai kelancaran metode bertani LP hingga sudah diteruskan ke wilayah Stock. Tapi di sini bapaknya si Harold nggak mendiskusikan kepemilikan bersama untuk metode bertani ini kepada Tasuku. Tasuku juga berpikir kalau tidak ada salahnya untuk menunda itu sampai Harold dan Erika menikah nanti. Mana mungkin mereka tahu kalau nantinya pertunangan ini akan dibatalkan, ujar Harold pada Tasuku. Setelah membicarakan itu, karena khawatir, Tasuku bertanya dengan keadaan Harold setelah melawan Hornhead. Ternyata setiap Harold selesai melakukan ekspedisi, dia selalu mendapatkan luka yang parah, sehingga membuat Tasuku selalu memeriksa dan bertanya tentang keadaannya. Singkatnya, kekhawatiran ayah mertua, anjay. Harold lalu berkata bahwa dia tak akan pernah kalah dengan hal sepele seperti itu, sama dengan Itsuki tentunya. Tasuku lalu berterima kasih karena Harold memuji anaknya walau dengan kata-kata yang kasar. Tasuku sontak langsung mengingat pesan yang dititipkan oleh Itsuki kepada Harold, yaitu perihal turnamen pertarungan 1 versus 1 yang diadakan di wilayah Delpit.
Harold yang mendengar itu terkejut dan tentu saja langsung menerimanya. Setelah itu, Tasuku lalu berpamitan pada Harold karena dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Harold pun memikirkan tentang turnamen yang mungkin bisa memiliki seseorang yang sama kuatnya dengan Itsuki atau bahkan lebih kuat lagi. Dia juga memikirkan hubungannya dengan Erika yang layaknya ranjau saat ini. Hubungannya dengan Erika tidak pernah berkembang sejak 3 tahun yang lalu, dan jelas kalau mereka berdua saling menjaga jarak selama ini. Dengan begitu, dia yakin kalau dia dan Erika tak akan pernah bisa akrab. Kasihan Haroldnya ini, dia nggak tahu kalau sebenarnya hubungannya berkembang di balik layar. Malah rasa sayang Erika sama dia itu jadi makin besar karena ulahnya Harold sendiri. Harold juga bergumam kalau dia tak bisa lengah karena miasma yang masih ada dan masih tersisa 5 tahun lagi sampai Linar membersihkan wilayah Sumeragi dari miasma itu. Dan sebelum itu, dia akan membasmi semua flek yang mengarah pada kematiannya. Scene lalu berpindah di kota pelabuhan, Delphi. Kemudian terlihatlah seseorang yang sangatlah berisik dan norak yang tidak lain adalah Linar, sang protagonis utama dari game ini. Karena sudah malu-maluin, dia kemudian dimarahi oleh Khalid dan diperingati untuk segera mendaftar ke dalam turnamen yang akan segera dilaksanakan. Linar yang bikin saya jengkel ngeliat mukanya ini kemudian pergi seakan-akan tidak mendengar apa yang Khalid katakan. Karena hal itu, om-om yang membawa mereka kesal sekaligus cemas kepada Linar. Sontak, Khalid langsung berkata bahwa dia akan segera membawa Linar kembali. Khalid yang tidak tahu di mana Linar terus mencarinya, tapi tiba-tiba dia disenggol oleh seseorang dan terjatuh hingga membuat kakinya lecet. Lalu terdengarlah seseorang yang bertanya tentang keadaan Khalid, yang ternyata adalah Erika, yang nampak semakin cantik saja dia ini. Khalid yang melihat kecantikan Erika lalu terpesona seperti dia sedang melihat seorang bidadari. Erika lalu menawarkan bantuannya kepada Khalid, singkatnya Erika mau ngobatin Khalid. Karena hal itu, dia berterima kasih pada Erika dan langsung memperkenalkan dirinya, yang seketika membuat Erika tersentak saat itu juga. Singkat cerita, Erika sudah selesai mengobati luka lecet di lutut Khalid. Mereka berdua pun saling bertanya tentang tujuan masing-masing datang ke sini, yang ternyata hanya untuk mengantarkan seseorang yang akan berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan di sini. Tanpa sengaja, Khalid kemudian membahas tentang tempat tinggalnya dan alasan dia bisa berada di sana, yang tidak lain karena ditolong oleh Harold. Erika yang mendengar itu kemudian tersentak sekali lagi dan langsung memikirkan Harold saat itu juga. Erika lalu membisikkan sesuatu yang nampaknya tidak dapat didengar oleh Khalid saat itu. Karena luka Khalid sudah sembuh, dia lalu berterima kasih pada Erika dan berniat membalas kebaikan Erika. Tapi Erika berkata bahwa itu tidak diperlukan karena Khalid memiliki hal yang harus dia urus sekarang ini. Dan kalau Khalid tidak keberatan, di pertemuan mereka selanjutnya, Erika ingin menjadi teman Khalid. Khalid yang mendengar itu kaget dan dengan rendah hatinya berkata, "Apa tidak masalah kalau kamu berteman denganku?" Erika membalasnya kalau ia tak keberatan asalkan Khalid menjaga janji mereka agar bisa bertemu kembali. Khalid kemudian mengiyakan hal itu. Karena mereka berdua harus cepat pergi, mereka kemudian berpisah di situ. By the way, di sini mukanya Yuno nggak kelihatan. Oh ya, dan for your information, selama ini Harold kurang banget ketemu dan kontak sama Erika ini. Mereka berdua kontak itu nanti kalau memang situasi mendesak atau ada yang harus perlu dibicarain secepatnya. Cerita berlanjut pada Itsuki yang meminta maaf karena membuat Harold menunggu. Mereka berdua pun langsung pergi ke restoran untuk makan saat itu juga. Tiba-tiba, Harold kaget karena Erika juga berada di situ. Rupanya, Itsuki sengaja mengajak mereka sendiri-sendiri untuk membuat mereka makan bersama. Erika pun marah dengan hal yang kakaknya lakukan. Kakaknya yang mendengar itu berkata, "Haruskah aku meninggalkan kalian berdua di sini?" Harold dan Erika lalu secara kompak melarang agar Itsuki jangan pergi. Dengan alasan mereka berdua tidak ingin situasi di situ menjadi semakin rumit dan awkward gitulah istilahnya. Sementara makan,
Itsuki berkata kalau Harold membutuhkan seseorang dengan skill heal yang kuat. Jadi dia mengajak Erika untuk ikut. Nah, di sini sama seperti yang saya bilang tadi, Itsuki dan Erika ini udah janji kalau nggak akan kontak dengan Harold kecuali memang diperlukan. Tapi karena Itsuki menganggap kalau ini diperlukan, supaya kalau terjadi apa-apa Erika bisa langsung nolongin Harold gitu. Dan Harold pun berpikir kalau Itsuki ini ada benarnya. Setelah mereka selesai makan, Itsuki dan Harold langsung pergi dari situ. Lalu datanglah Yuno dan memanggil Erika, lalu bertanya tentang dia yang makan semeja dengan Harold. Erika lalu berkata bahwa seharusnya ini tetap dirahasiakan sampai Harold terluka. Mereka lalu membahas tentang kejadian saat Erika bertemu dengan Colette, yang tetap dirahasiakan oleh Erika karena memang seharusnya mereka tidak tahu kalau Colette ini masih hidup. Sampai di mana Harold mengungkapkan itu sendiri pada Erika. Erika tidak akan mendesak hal itu mengenai rahasia yang Harold simpan. Erika lalu mengingat janjinya untuk bertemu dengan Colette yang kemungkinan adalah hari di mana Harold mengungkapkan semuanya kepada Erika. Dan juga, jika datang waktunya Colette bertemu dengan Harold, dia yakin kalau Colette pasti akan jatuh cinta kepada Harold. Dan kalau Harold menerima itu, Erika juga tak keberatan dan menerimanya walau dia dicampakkan nantinya dan cintanya pada Harold tak diterima. Dia rela dengan semua itu asalkan Harold menemukan kebahagiaannya. Scene lalu berpindah keesokan paginya dan memperlihatkan Harold yang sudah sampai di Colosseum tempat turnamen akan dilaksanakan. Harold yang sedang berjalan-jalan saat itu kemudian melihat akan ada masalah yang terjadi karena perbuatan para pemabuk yang pagi-pagi sudah mabuk saat itu. Sontak Harold langsung mencegah masalah yang akan terjadi di situ dengan sangat cepat. Orang-orang di sekitar situ lalu kaget dengan hal yang dilakukan Harold pada salah satu pemabuk. Karena masalah, orang-orang di sekitar kemudian berkumpul untuk melihat apa yang sedang sebenarnya terjadi di situ. Hal itu sontak membuat salah satu unit dari Chivalric Order, yaitu unit Cody, datang untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Karena si pemabuk yang akan menyerang Harold saat itu, sang kapten berlari untuk mencegah hal tersebut. Tapi si kapten tidak tahu kalau Harold dapat menangani itu dengan sangat mudah. Dia tentunya menanganinya semudah membalikkan telapak tangannya gitu loh. Karena terkena serangan itu, pemabuk tersebut langsung memuntahkan semua yang telah dia minum. Sontak, semua orang yang ada di situ dan bahkan sang kapten sangat terkagum dengan hal yang dilakukan Harold yang dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kapten lalu bertanya pada Harold kronologi kejadiannya, dan tanpa basa-basi, Harold lalu memberitahukannya dan langsung berniat pergi dari situ. Kapten pun menahan Harold, tapi karena kapten tak sengaja mengalihkan pandangannya, itu membuat Harold sudah sempat melarikan diri dari situ. Tapi itu juga tak terlalu dianggap sebagai masalah untuk kapten. Sementara itu, terlihatlah Harold yang sedang bersembunyi di suatu tempat. Harold ternyata tahu siapa kapten sebenarnya. Cody Luzial yang merupakan kapten dari Frieri, prajurit bayaran yang terdiri dari para petualang. Cody akan membuat organisasi itu setelah dia keluar dari Chivalric Order. Dia juga banyak membantu party Liner dan pada dasarnya Cody bukanlah penjahat, melainkan karakter support atau karakter pendukung. Cerita lalu berlanjut pada Harold yang sudah siap untuk pertarungan. Itsuki memberitahunya kalau dia mendaftarkan Harold dengan nama samaran. Harold pun berkata kalau dia tak terlalu peduli dengan itu. Beberapa saat kemudian, Harold muncul dengan topeng yang sangat mencolok bersamaan dengan nama yang saya pikir sedikit terlalu sombong. Harold lalu bertanya tentang apa yang dilakukan Itsuki. Karena Harold menggunakan nama samaran, Itsuki berinisiatif membuatnya untuk memakai topeng. "Gak penting toblok," ujar Harold sambil membanting topengnya. Semua orang lalu menyemangati Harold yang membuat dia semakin tidak nyaman dengan itu. Tapi Harold lalu tak sengaja memandang seseorang yang ternyata adalah Colette dan itu membuatnya dirinya kaget. Karena melihat Colette di situ, dia menyesal karena telah melepaskan topengnya. Lalu pertandingan pun dimulai. Selama pertarungan berlangsung, dia sedang memikirkan sesuatu. Jadi Harold mengakhiri pertarungan itu dengan sangat cepat. Harold pun melanjutkan apa yang dia pikirkan, yaitu mengenai Liner.
Dia yakin jika ada Kool-Aid di sini, berarti Liner juga ada di sini. Harold sangat gelisah karena dia yakin kalau dia akan berhadapan dengan Liner kurang lebih 5 tahun yang akan datang. Sementara dia mencari Liner di tribun penonton, ternyata Liner sudah berada di atas podium pertarungan dan memenangkan banyak pertandingan secara beruntun. Sontak Harold langsung kaget akan hal itu dan bertanya-tanya apa yang membuat Liner untuk mengikuti turnamen ini. Harold lalu berpikir tentang cara agar dia bisa menghindari untuk tak bertarung dengan Liner. Tapi tiba-tiba, Harold berpikir kalau tidak ada alasan bagi Liner untuk membencinya, karena dia tidak membunuh Clara dan menyakiti Kool-Aid beberapa tahun yang lalu. Tak berselang lama, akhirnya Harold mendapatkan sebuah ide, yaitu bertarung dengan Liner agar dia dapat mengukur kekuatan Liner dan memberi Liner saran agar dia secepatnya menjadi lebih kuat dan mampu menyelesaikan dungeon dengan kekuatannya. Dan jika dia berhasil, Harold yakin kalau Liner akan menjadi berkali-kali lebih kuat dari game aslinya. Sementara itu, Liner terus memenangkan semua pertarungan dengan waktu yang cepat. Di sini, Harold berpikir bagaimana cara terbaik baginya untuk menyapa Liner saat itu. Karena sudah tahu apa yang akan dia katakan, Harold pun langsung memanggil Liner saat pertandingannya sudah selesai. Liner yang melihat Harold saat itu langsung mendekatinya dan bertanya bagaimana cara Harold melakukan gerakan yang sangat cepat di pertandingan tadi. Hal itu sontak membuat Harold jengkel karena Liner terlalu dekat dengannya. Harold pun langsung mendorong Liner saat itu juga. Liner kemudian meminta maaf karena perilakunya pada Harold tadi. Mereka pun langsung saling berkenalan saat itu juga. Di sini, Harold kemudian langsung berkata kalau pertandingan Liner tadi bisa dibilang lumayan dibandingkan para bajingan rakyat jelata yang lain. Hal itu kemudian membuat semua orang di situ kesal kepada Harold. Harold kemudian berkata kalau Liner ingin tahu mengenai gerakannya, maka Liner harus melawannya di final nanti. Dan jangan sampai kalah sebelum itu. Liner juga membalikkan kata-kata itu pada Harold, yang malah membuat Harold semakin menyombongkan dirinya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan Liner juga harus sadar akan perbedaan kekuatan mereka yang bagaikan langit dan bumi. Dan bukannya kesal, Liner malah tersenyum dan berkata bahwa dia menantikan pertarungan mereka nanti. Liner pun langsung pergi untuk melakukan persiapan. Harold yang mendengar itu dari sang karakter utama, kemudian tersenyum dan berkata kalau sangatlah pantas untuk bertarung melawan protagonis yang akan menyelamatkan dunia ini. Ya, ini dia pertarungan yang ditunggu-tunggu. BTW, saya hype banget nih buat nyeritain, oke? Sebelum itu, dinonton dulu iklannya ya kan? Nggak lama kok, paling lama cuma semenit. Oke, moga aja iklannya nongol, oke? Udah, lu nggak skip kan? Oke, lanjut. Pertarungan antara Harold, sang antagonis, dan Liner, sang protagonis, kemudian dimulai. Kool-Aid yang melihat itu kemudian khawatir pada keduanya karena mereka berdua adalah orang yang berarti baginya. Pertarungan kemudian dimulai dengan serangan horizontal dari Liner dan itu kemudian dihindari oleh Harold dengan sangat mudah. Harold pun menangkis dan menghindari semua serangan yang diarahkan Liner kepadanya dengan sangat santai. Karena melihat serangan Liner yang biasa saja, Harold heran apakah cuma segini kekuatan dari protagonis yang akan menyelamatkan dunia. Sontak Harold pun mengambil jarak dan kemudian berkata, "Sungguh mengecewakan, tak berguna. Semua seranganmu bahkan tak menggores helai bajuku sekalipun." Liner lalu membalasnya dan berkata bahwa Harold juga tak menyerangnya. Dan dengan tiba-tiba, Harold kemudian langsung muncul di samping Liner dengan sangat cepat. Dan seperti yang kita tahu, semua orang yang dilawan Harold memakai skill ini pasti tidak bisa menghindari serangannya. Harold sontak langsung memotong pedang Liner hingga terbagi menjadi dua. Harold pun semakin kecewa karena Liner bahkan tak bisa merespon serangannya sama sekali. Liner pun seketika jatuh dan merasa sangat kesal karena selama ini semua usahanya tak berguna dan bahkan dia tak pernah dikalahkan oleh orang dewasa sekalipun, dikalahkan dengan sangat mudah oleh seorang yang sepantaran dengan dirinya. Wasit pun langsung mengumumkan kemenangan Harold. Tapi Harold menahan wasit, lalu mengancam wasit dan berkata bahwa Liner belum menyerah, walau pedangnya sudah patah. Jadi, tidak ada alasan bagi sang wasit mengumumkan seenak palanya. Harold lalu masuk ke dalam ruang tunggu dan dengan paksa mengambil pedang salah satu peserta. Dia menyerahkan itu kepada Liner. "Oi Liner, jika kau masih mempunyai kemauan, ambil itu
bertarunglah dengan sungguh-sungguh.